Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama saya Samuratul Mufidah SPDI, guru SMP Negeri 1 Klaten. Materi kita hari ini, semua bersih, hidup jadi nyaman. Kelas 7 semester 1. Di slide-slide selanjutnya, saya akan membahas yang pertama, Toharoh, yang meliputi pengertian, dalil yang mendukung diharuskannya Toharoh, pembagian Toharoh, serta manfaat Toharoh untuk kita. Yang kedua, hadas. Yang akan kita bahas adalah pengertian hadas, pembagian hadas, serta sebab-sebab adanya hadas tersebut. Yang ketiga, najis, meliputi pengertian najis dan pembagiannya. Kemudian yang keempat, wudhu, pengertian wudhu, dalil wudhu, rukun dan tata cara wudhu. Kemudian yang kelima, mandi wajib, meliputi pengertian dan rukunnya, serta nanti dibahas tata cara mandi wajib. Yang keenam, tayamum, yang meliputi pengertian, rukun, dan tata cara tayamum. Materi pertama membahas taharah. Seperti gambar di samping, bahwa Islam sangat mencintai kebersihan. Di slide ini kita akan membahas pengertian toharoh. Secara bahasa, toharoh artinya bersih dan suci. Sedangkan secara istilah, toharoh adalah membersihkan diri dari hadas dan najis, sehingga diperbolehkannya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Toharoh dibagi menjadi dua, yaitu toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Dalil tentang kebersihan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, at-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa iman seseorang tidak akan sempurna jika dia masih dalam keadaan hadas atau najis. Bahkan setiap menjalankan ibadah yang hablum minallah harus dalam keadaan bersih agar mencapai keimanan yang sempurna. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 dijelaskan, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Cara bersuci di bab ini ada 3, yaitu pertama, wudhu. Wudhu digunakan untuk menghilangkan hadas kecil. Yang kedua, mandi besar, digunakan untuk menghilangkan hadas besar. Yang ketiga, tayamum. Tayamum ini sebagai pengganti wudhu atau mandi besar dengan syarat jika tidak ada air.
Di slide ini kita akan membahas hikmah dan manfaat toharoh. Adapun hikmah dan manfaat toharoh adalah: 1. Sehat. Dengan terbiasa bersuci, maka kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit yang bersumber dari kuman dan kotoran. Kedua, percaya diri. Dengan terbiasa bersuci akan menumbuhkan sikap percaya diri. Yang ketiga, wajah bersinar. Orang yang selalu menjaga wudhu, maka wajahnya akan senantiasa bercahaya. Bahkan nanti ketika dibangkitkan dari kubur, wajahnya akan bersinar. Keempat, tenang dan nyaman. Karena terbiasa hidup bersih, maka hati akan terasa tenang dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan terbiasa berwudu, maka akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun ia berada. Materi kedua adalah bab hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seorang muslim yang menyebabkan tidak diperbolehkannya melakukan ibadah tertentu seperti sholat, tawaf, dan ibadah lain yang ditentukan oleh syariat Islam. Hadas dibagi menjadi dua. Pertama, hadas kecil, yaitu keadaan tidak suci seseorang dikarenakan sebab-sebab tertentu sehingga mengharuskan untuk berwudu. Kedua, hadas besar, yaitu keadaan tidak suci seseorang dikarenakan sebab-sebab tertentu sehingga diharuskannya untuk mandi besar. Penyebab hadas kecil. Ada 4 penyebab hadas kecil, yaitu: pertama, keluar sesuatu dari dubur atau kubul, yaitu keluarnya sesuatu dari dubur atau anus dan kubul atau kemaluan, misalnya kentut atau kencing. Yang kedua, hilangnya akal, yaitu keadaan seseorang dalam keadaan tidak sadar, misalnya tertidur, terlentang. Yang ketiga, menyentuh dubur atau kubul, yaitu menyentuh dubur atau anus atau kubul atau kemaluan dengan sengaja tanpa adanya penghalang. Yang keempat, bersentuhan, yaitu bila bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Muhrim di sini yaitu hubungan darah, misalnya ayah atau saudara kandung. Penyebab hadas besar ada 5, yaitu: pertama, bersetubuh, yaitu berhubungan seperti suami istri. Yang kedua, keluar mani, yaitu keluarnya sesuatu dari kubul atau kemaluan yang disebabkan mimpi basah atau sesuatu yang lain. Ini biasanya pada laki-laki. Yang ketiga, wiladah atau melahirkan. Ini bagi perempuan yang mengandung kemudian mengeluarkan bayi dari rahimnya, maka setelah melahirkan wajib bagian perempuan tersebut untuk mandi besar. Keempat, haid, yaitu keluarnya darah pada perempuan yang sudah balik atau dewasa. Darah haid paling sedikit waktu keluarnya 1 kali 24 jam dan paling lama 15 hari. Apabila lebih dari 15 hari, maka disebut darah istihadah atau darah kotor dan diperbolehkannya untuk sholat. Yang kelima, nifas, yaitu keluarnya darah pada perempuan setelah melahirkan.
jangka waktu nifas paling lama 60 hari. Keenam, meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia maka wajib dimandikan, kecuali jika meninggalnya karena berperang di jalan Allah atau mati syahid. Materi ketiga di bab ini adalah najis. Pembagian najis. Adapun najis menurut tingkatannya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama najis mukhaffafah atau disebut juga najis ringan. Najis ini disebabkan oleh air kencing bayi laki-laki yang masih minum ASI saja. Adapun cara mensucikannya adalah dengan membasuh atau mengusap pada benda yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawassithah atau disebut juga najis sedang. Contoh najis ini yaitu darah, nanah, air seni, kotoran, dan masih banyak lagi. Cara mensucikannya adalah dengan membersihkannya sampai hilang zat bau dan warnanya. Adapun najis mutawassithah ini dibagi menjadi 2, yaitu 1. Najis mutawassithah ainiyah, yaitu najis yang masih terlihat jelas warna, bau, dan rasanya. Yang kedua, najis mutawassithah hukmiyah, yaitu najis yang tidak tampak, misalkan percikan air kencing. Yang ketiga dari pembagian najis tadi yaitu najis mughalladhah atau disebut juga najis berat, yaitu najis yang disebabkan oleh anjing dan babi. Cara mensucikannya dengan dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Bahasan materi keempat adalah wudhu. Dalil tentang wudhu. Sebegitu perhatiannya tentang kebersihan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada kita untuk berwudu dengan membasuh wajah, kedua tangan sampai siku, sebagian rambut kepala, dan kedua kaki sampai mata kaki sebelum kita mengerjakan sholat. Wudu adalah cara bersuci dari hadas kecil dengan rukun tertentu.
Rukun wudhu ada 6, yaitu pertama niat. Niat yang dibaca adalah nawaitul wudhu'a liraf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh wajah. Membasuh seluruh bagian wajah mulai dari dahi atas sampai dagu bawah. Yang ketiga, membasuh tangan. Membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Yang keempat, sebagian kepala. Mengusap sebagian rambut kepala. Yang kelima, basuh kaki. Membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Yang keenam, terakhir, tertib, yaitu berurutan mulai dari niat sampai membasuh kaki. Disunahkan dimulai dari yang kanan terlebih dahulu dan dilakukan sebanyak 3 kali. Tata cara berwudu. Adapun tata cara berwudu adalah membaca bismillah, kemudian cuci tangan sebanyak 3 kali, setelah itu berkumur sebanyak 3 kali, kemudian insyikok atau memasukkan air ke dalam hidung untuk membersihkan kotoran di dalam hidung, kemudian membasuh wajah mulai dari ujung atas dahi merata ke dagu wajah bawah sebanyak 3 kali, kemudian membasuh tangan sampai siku dimulai dengan tangan kanan sebanyak 3 kali, kemudian tangan kiri 3 kali. Setelah itu basuhlah sebagian rambut kepala sebanyak 3 kali, dilanjutkan telinga kanan sebanyak 3 kali dan telinga kiri 3 kali. Terakhir adalah membasuh kaki kanan 3 kali sampai mata kaki dan kaki kiri 3 kali juga sampai mata kaki. Ingat ya, sesudah wudhu disunahkan untuk membaca doa. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dan ketika berdoa kita disunahkan menghadap kiblat. Materi kelima adalah materi mandi wajib. Mandi wajib disebut juga mandi besar. Adalah mandi yang disebabkan oleh hadas besar, seperti bersetubuh, haid, wiladah, keluar mani, nifas, dan meninggal dunia. Rukun mandi wajib ada 2, yaitu niat dan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Contoh niat yang dibaca ketika selesai haid: nawaitul ghusla anil haidi fardhan lillahi ta'ala. Setelah itu mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki dan dahulukan yang kanan. Di sini ada tata cara mandi wajib. Yang pertama, disunahkan menghadap kiblat. Kemudian berniat sesuai dengan hadasnya. Jika hadasnya haid, maka niatnya haid. Kemudian membasuh kedua tangan 3 kali, bersihkan kemaluan dan dubur atau anus dengan tangan kiri. Kemudian bersihkan tangan lagi sampai bersih. Kemudian setelah itu berwudu seperti wudu biasa. Setelah itu basuh rambut kepala, tapi dahulukan yang bagian kanan 3 kali. Kemudian yang kiri, setelah itu ratakan ke seluruh tubuh, tapi lebih utama dahulukan yang kanan.
Materi keenam adalah pembahasan tentang tayamum. Rukun tayamum ada 4, yaitu pertama niat. Adapun bunyi niatnya, nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua mengusap wajah, yaitu mengusap seluruh wajah dengan debu 1 kali saja, mulai dari dagu bawah sampai dahi atas. Ketiga mengusap tangan, yaitu mengusap tangan sampai siku dengan debu 1 kali saja, mulai punggung tangan ke siku, kemudian kembali ke telapak tangan. Yang keempat tertib, yaitu dilakukan secara berurutan mulai dari niat sampai mengusap tangan. Adapun tata cara tayamum adalah pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim dan berniat nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Kemudian meletakkan kedua tangan di tanah, setelah itu ditiup. Yang kedua mengusapkan kedua telapak tangan yang ada debu ke seluruh wajah, cukup 1 kali saja. Kemudian mengusap tangan kanan hingga pergelangan tangan sampai siku, cukup 1 kali saja. Dan yang terakhir mengusap tangan kiri hingga pergelangan tangan sampai siku, cukup 1 kali saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan pada bab ini telah selesai. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di pembelajaran pendidikan agama Islam berikutnya. Ingat, tetap semangat belajar, selalu istiqomah dalam kebaikan, dan tegakkan sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.